Bang, ayo konten lagi kayak kemarin biar viral-viral. Wih, ada yang komen-komen. Gue jadi ini lagi gibah lagi. Aduh, takut sekarang gue bro, bener deh. Takut gue ngonten. Dih, ini kan negara demokrasi. Santai aja kali. Ayo. Jadi, ayo udah. Coba lu lihat tuh. Apa? Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Wah, itu mah media, santai aja. Ayo, coba lihat lagi itu. Akun yang melakukan ujaran kebencian, IP address-nya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Kita bisa dicari. Nggak usah pakai. Bansos sama BLT siapa? Jokowi. Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Zulhas yang membocorkan mengenai bansos yang diprivatisasi seolah-olah bansos ini miliknya Presiden Jokowi. Nah itu nggak sopan. Jadi bansos itu bukan miliknya Presiden Jokowi tapi milik rakyat Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, bukan anggaran dan pendapatan belanja nenek moyang lo ya, bukan. Jadi kita mengkoreksi pernyataan Pak Zul bahwa itu uang presiden, bukan, itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. Jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang. Gus Imin menanggapi pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan uang bansos berasal dari uang Jokowi. Yang kasih bansos sama BLT siapa? DPR juga merespon pernyataan salah tersebut dan berencana memanggil Menteri Perdagangan akibat perbuatannya mempolitisasi bansos. Bansos diakuisisi pemberian Pak Jokowi oleh Zulhas. Itu kan uang dari pajak rakyat dikembalikan pada rakyat berbentuk bansos. Kalau bersikeras itu pemberian Pak Jokowi, emang mau hutang negara jadi hutang pribadi? Sorry ya. Menanggapi pernyataan Pak Zulhas mengenai bansos, bahwa bansos itu katanya Pak Jokowi yang memberikan. Salah Pak, hati-hati Pak. Itu kesepakatan pemerintah dan DPR. Itu uang APBN. Kalau Bapak menyatakan bahwa itu bantuan dari Pak Jokowi, Bapak sama aja menjerumuskan Pak Jokowi. Berapa duit tuh bansos? Ntar kalau dibilang korupsi salah rakyat lagi. Orang yang mengkritik bahwa itu korupsi salah lagi. Jangan asal ngomong Pak, nanti terjebak dengan ucapan Bapak. Ya, Assalamualaikum. Kenapa BLT itu dulu dikucurkan, terutama ketika pada zaman pandemi, itu kan sebenarnya untuk menekan angka kontraksi kan Mas, supaya masyarakat itu betul-betul bisa menjaga supaya kontraksi itu tidak membabi buta lah pada zaman itu. Nah hari ini makan siang, susu gratis dan sebagainya, itu kan katanya untuk mengendalikan salah satunya inflasi. Nah kalau secara pemahaman saya nih dalam dunia ekonomi, angka inflasi yang rendah itu tidak selamanya positif. Artinya kan ada purchasing power yang sebenarnya tidak berguna di situ. Masyarakat tidak punya purchasing power. Tapi kalau makan siang gratis dan susu dan segala macam, itu kan sebenarnya artinya buying power masyarakat itu akan menjadi rendah. Dan ini tidak ada gunanya juga untuk mendongkrak nilai ekonomi kita. Ini harus diperhatikan juga. Dan menurut saya juga nih, makan siang gratis, pembagian susu gratis, ini kan sebenarnya sama saja seperti yang dilakukan oleh kalau tidak salah Venezuela ya, Venezuela di zaman Maduro, bukan Madura. Maduro itu dulu juga justru kesalahan terbesarnya adalah memberikan insentif-insentif seperti itu, melakukan proses nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikuasai asing, lalu kemudian ada insentif-insentif makanan kepada masyarakat. Ketika dia mengalami benturan-benturan ekonomi yang sedemikian besar, akhirnya negaranya tidak berdaya, dia tidak punya cadangan devisa, tidak punya cadangan APBN, kurang lebih seperti itu, hingga akhirnya negara itu menjadi default. Nah ini yang tidak boleh terjadi, ya artinya tinjauan besar secara ekonomi harus diperhitungkan, belum kebocoran di pihak ketiga ya Mas. Pengadaan susu, pengadaan makan siang gratis memang tidak melibatkan supplier. Lihat kebunku, binatang semua, ada yang letoy dan ada yang gemoy, setia
tiap hari ku gebukin semua, biarin mati, yang penting berkuasa. Ternyata niatnya hanya berkuasa untuk hidupi kredit macetnya. Ternyata ambisi jadi penguasa, yang lemah dibuat sengsara. Gak bahaya kah? Ada sebuah pidato, The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang ingin dia berbuat. Yang lemah harus menderita. Ini ajaran yang saya heran jarang diajarkan di Indonesia, Pak. Saya yang selalu bawa-bawa ini. Yang saya takutkan adanya mispersepsi, miskonsepsi, atau mis yang lainnya. Nanti kalau misalnya diterapkan penguasa kepada rakyatnya, ya tahu sendiri, rakyat Indonesia ini memang banyak yang lemah. Lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang saya takutkan, justru yang lemah ini akan disengsarakan. Itu bahayanya. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu? Yang ada makin ketinggalan.